Terkadang kita hanya mengetahui sifat aktor Bollywood favorit kita melalui peran filmnya. Di luar daripada itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara sesama rekannya atau bahkan dengan penggemarnya. Sementara beberapa menunjukkan sikap aslinya melalui kasus hukumnya atau melalui interaksi wawancaranya, kamu akan terkejut dengan beberapa sifat asli seleb Bollywood ini yang diungkapkan oleh rekan kerja mereka sendiri. Seleb berikut dalam daftar disebutkan sangat susah untuk diajak kerja bareng. Entah itu karena masalah pribadi, aturan main film, atau konflik kecil selama bekerja dalam satu film. Harap diingat, informasi berikut hanya menyangkut info dari sepihak yang terlibat dengan sang aktor. Kita ke informasi pertama, ada Abhishek Bachchan yang merasa terkekang bekerja dengan Aamir Khan di sequel ketiga film Dhoom. Abhishek merasa dibatasi dalam film ini karena Aamir Khan yang mencuri perhatian. Abhishek mengungkapkan bahwa ia bahkan tidak diundang ke acara peluncuran musik Dhoom 3. Padahal ia adalah bintang utama sebenarnya di film Dhoom, ungkap Abhishek. Semuanya membaik setelah tim Yash Raj Films meminta maaf kepada Abhishek. Yang kedua masih terkait dengan Aamir Khan. Melalui film Taare Zameen Par, Amol Gupte selaku sutradara untuk beberapa hari di film tersebut tidak dicantumkan sebagai sutradara dalam kredit film. Amol Gupte sangat kecewa dengan hal itu kepada Aamir Khan yang tidak menghiraukan kerja kerasnya. Memang, Aamir Khan adalah orang yang dikenal sering mengubah-ubah naskah sesuai kemauannya. Mungkin juga di balik film Taare Zameen Par yang dikerjakan Amol Gupte tersebut kurang pas menurut Aamir Khan, sehingga ia harus melakukan syuting ulang beberapa pekerjaan Amol Gupte. Setelah Aamir Khan, ada Kangana Ranaut yang juga suka mengotak-atik naskah film. Ingat ketika produser film Manikarnika berhenti di tengah jalan, ada perselisihan internal yang dilaporkan menjadi penyebabnya. Banyak dikutip itu karena naskahnya yang tidak sejalan dengan Kangana. Akhirnya Kangana mengambil alih film itu sendiri dengan arahannya. Dan Sonu Sood memilih keluar dari film meski sudah syuting beberapa adegan. Kemudian ada si cantik awet Reka. Ia mengacaukan semua kegiatan film ketika ia keluar dari film fitur di tengah jalan. Apa penyebabnya? Ia tidak terkesan dengan naskahnya secara tiba-tiba. Ia kemudian digantikan oleh aktris Tabu. Atau legend Govinda, banyak yang mengatakan alasan dibalik runtuhnya namanya tidak lain karena ia selalu menganggap enteng pekerjaannya. Datang terlambat, sering lupa dialog, banyak rekannya yang telah mengungkapkan hal ini. Lainnya seperti Akshay Kumar yang harus membuat kru film sibuk dengan sikap disiplinnya. Ia harus melakukan syuting di pagi hari sekali dan tidak melakukan syuting malam. Atau Sanjay Leela Bhansali yang terkenal sebagai pengawas yang sangat keras selama proses syuting. Dilaporkan, bahkan Sanjay sering melempar barang selama di set syuting. Dan Rakhi Sawant, aktris ini banyak menimbulkan kekacauan di lokasi syuting. Mungkin selain karena oplasnya yang gagal, sikapnya yang sering mengamuk atau menciptakan kontroversi di lokasi syuting yang membuatnya jarang dipakai hari ini. Dan inilah contoh aktris besar lain yang sangat susah untuk diajak bekerja sama. If things are not going the way she wants or desires, or things is the end. I disagree with that statement. You are not like this. But we shall. You are not like this. I'm not like this. But we shall politely. Meski kata orang antara wajah ceriahnya, wajah marahnya, dan wajah sedihnya sama saja, Katrina Kaif lebih dikenal dengan julukan Tantrums Queen atau Ratu Emosian. Ini adalah salah satu sikap buruk Katrina Kaif yang banyak dilaporkan oleh penggemar yang pernah menemuinya. Sementara ada beberapa hal berikut yang membuat nama Katrina dianggap sebagai aktris yang susah diajak kerja sama. Kejadian pertama ini berlangsung dalam pembuatan film Gato Tak of Hindustan. Dikatakan, Saroj Khan kehilangan pekerjaan karena perbuatan Katrina Kaif. Saroj Khan memang dikenal dengan gaya tarian yang kental dengan tari tradisional, juga butuh waktu lama untuk dipelajari. Saat Katrina tahu Saroj Khan yang akan memimpin gerakan tarian tersebut, ia pergi ke nama lain Prabu Deva. Menurut wawancara Saroj Khan, ia mengatakan, "Saya didekati untuk koreografi Suraya di film itu." Tetapi kemudian Katrina mengatakan bahwa jika itu adalah Master G, maka saya harus banyak mempersiapkannya. Dan sutradara tidak punya banyak waktu, jadi Prabu Deva yang menggantikannya, kata Saroj. Bahkan setelah berita ini menyebar luas,
Ada beberapa yang mencoba menutupi gosip Katrina versus Saroj itu di media. Banyak media bayaran yang melaporkan bahwa Saroj Khan keluar dari film tersebut karena ia memiliki kesehatan yang buruk. Saroj Khan kemudian menepis ini, mengatakan berita ini sepenuhnya salah. Saya sangat ingin terlibat dalam film ini, pungkasnya. Saya ingin melakukan pekerjaan yang lebih baik dan pergi ke lokasi syuting. Jadi kamu bisa nilai sendiri nih, siapa yang kamu anggap lebih benar. Di antara dua sikap buruk Katrina tersebut di atas, lagi satu hal yang paling disesalkan dari sang aktris ialah dia tidak bisa memisahkan kehidupan nyatanya dengan di layar lebar. Setelah berpisahnya dengan Ranbir, Katrina Kaif mempersulit hidup semua orang di lokasi syuting Jaga Jasus. Bahkan Ranbir Kapoor mengakui hal ini. Ranbir melaporkan dalam wawancaranya kepada NDTV bahwa yang paling mengganggu dari Katrina ini sebenarnya ia ingin melakukan semuanya sesuai kemauannya. Ia tidak segan meninggalkan hal-hal di lokasi syuting kalau tidak sejalan dengan pemikirannya. Dan itu sebenarnya kadang membuat kami ragu pada Katrina Kaif. So both of them are really wonderful stars, great stars, and very, very charming and lovable people. Yeah. Salman Khan, Amir Khan hari ini berteman dengan sangat baik. Mereka bersahabat dan sering membagikan momen bromance di depan media. Tapi mungkin sebagian pernah bertanya-tanya, mengapa setelah Andas Apna-Apna, Amir Salman tidak berbagi layar hingga hari ini? Ada yang mengatakan itu akan membuat biaya film membengkak karena gaji mereka. Atau ada yang mengatakan mereka bukan dari genre film yang sama, atau bahkan yang dikatakan susah untuk membagikan waktu layar yang adil untuk keduanya. Semua hal tersebut adalah hanya beberapa kemungkinan yang tentu bisa diatur jika memang sangat membutuhkan dua Khan dalam film. Karena jelas besar kemungkinannya film itu akan sukses. Dan inilah alasan mengapa Amir Khan tidak akan bekerja dengan Salman Khan kembali. Jika dilihat dari wawancara Amir Khan beberapa tahun lalu, sepertinya aktor ini kapok atau kecewa pada Salman Khan. Ia mengatakan dalam wawancaranya, syuting Andas Apna-Apna adalah pengalaman yang tidak menyenangkan bersama Salman Khan. Salman berperilaku kasar, kekanak-kanakan, kurang ajar, sangat menjengkelkan dan tidak profesional, kenang Amir Khan. Pernyataan Amir Khan itu didukung oleh beberapa kru film. Salman dilaporkan selama bertahun-tahun banyak mengabaikan waktu syuting dan terlalu santai dalam bekerja. Salman sendiri pernah mengakui selama promosi film Bajrangi Bhaijaan bahwa kadang-kadang ia membuat ulah. Ia menilai lawan mainnya Harsha Malhotra sebagai pembuat ulah, seperti dirinya saat ia masih remaja, kata Salman. जब तक उनकी फीमेल कोस्टा का इक्वल सैलरी न मिले. You took a lot of money, from me. Konon bekerja dengan Kareena Kapoor adalah hal yang paling susah untuk dilakukan. Aktris ini punya aturannya sendiri di dunia film yang kadang membingungkan. Dan kamu pasti sudah bisa menebak apa penyebabnya. Pertama, karena ia sangat mahal. Bekerja bersama Kareena butuh uang yang sangat banyak. Beberapa sutradara kadang terhalang karena masalah biaya honor Kareena. Ingat Karan Johar yang mengubur impiannya ketika ditolak Kareena di Kal Ho Na Ho. Atau Anil Kapoor yang mengatakan, Kareena telah mengambil banyak uang dari saya. Ini terjadi ketika putri Anil Kapoor, Riya Kapoor, akan memproduksi Revi Ready Wedding. Kareena meminta bayaran lebih mahal dari aktor pria. Anil hanya bisa pasrah dengan mengatakan, berikan ia semaunya. Yang kedua terkait pilihannya pada naskah film. Apa kira-kira yang membuat Kareena berkali-kali menolak tawaran film Sanjay Leela Bhansali? Awalnya ia menolak Hamdil De Chuke Sanam karena masih terlalu muda. Tapi 2 tahun setelahnya ia menerima film GP Data di Refugee. Apakah 2 tahun membuat Kareena bisa tumbuh dewasa dengan cepat? Selanjutnya ketika ia menolak Sanjay kesekian kalinya di film Ram Leela, Black hingga Bajirao Mastani. Apa ketiga film itu kurang baik di pemikiran Kareena? Alasan tepat yang kedua ini cukup membuktikan kalau Kareena mungkin merasa lebih paham mengenai naskah film daripada pembuat filmnya sendiri. Aktris ini dikenal sering menekan pembuat film agar perannya diperpanjang, serta memberikan perhatian maksimal padanya. Dan yang ketiga ini adalah aturan ketat Kareena. Kareena memiliki sejumlah aturan sebelum ia menandatangani film.
ia tidak akan menandatangani film kalau bukan dari kalangan aktor besar seperti Tiga Khan dan Akshay. Ia menutup dirinya dari aktor-aktor baru yang hanya akan didompleng oleh Kareena. Ranveer Singh yang masih pemula kala itu, Kareena tolak mentah-mentah. 3 film yang ia tolak di samping Ranveer Singh antara lain Ramlila, Dil Dhadakne Do, hingga remake Satma yang ditangguhkan. Dan setelah Ranveer Singh sukses besar, kini Kareena membuka diri kepada Ranveer Singh. Film Takat Karan Johar akan menyatukan mereka di antara 4 bintang besar lainnya. Any individual wants nothing to do with me and feels ashamed of me, wants to get rid of me. Only thing I'm going to do for that individual is to say goodbye. Terakhir mungkin bekerja dengan aktris yang satu ini, aktor akan takut bahkan untuk menandatangani perjanjian kontrak. Kangana Ranaut tidak akan sulit untuk tega membuka aib siapapun yang ia tidak cocok dengannya. Ya, meskipun ia tidak memilih-milih peran dan aktornya kecuali dengan Tiga Khan. Satu-satunya aktor yang telah ia berbagi layar yang sering adalah pendatang baru Rajkumar Rao. Rajkumar pernah mengatakan, Kangana selalu berbicara kesetaraan upah di Bollywood. Dan mungkin inilah salah satu alasannya mengapa Kangana akan susah diajak bekerja sama. Terlepas dari status bintang besarnya, mungkin ia layak diberi honor film yang tinggi. Tapi menuntut hal yang lebih tinggi dari pria, itu sebenarnya mustahil. Hasilnya hari ini mungkin ia tidak ragu dengan minimnya job karena memiliki rumah produksinya sendiri. Tapi apa ia bisa menulis naskah untuk dirinya? Di saat yang sama, sutradara mungkin akan memilih Alia Bhatt yang lebih mudah dan lebih murah. Selain dengan honor per film yang ia paksakan, alasan lainnya orang susah bekerja dengannya adalah karena ia aktris yang kontroversial. Di saat Kangana harusnya lebih bersikap hati-hati dengan sejumlah film gagalnya, ia semakin gencar menyerang siapapun. Sutradara atau produser mungkin akan sulit memakai namanya yang banyak dikritik buruk oleh warganet. Terlebih baru-baru ini akun Twitternya ditangguhkan selamanya karena dugaan menyebar kebencian. Ini adalah bukti bahwa status bintang Kangana kini sedang diragukan di Bollywood. Sebelum ia hanya akan diminati dengan kontroversinya, Kangana harus berpikir bahwa orang mungkin bersatu melawannya. Sebaliknya ia malah menunggu Instagram akan memblokir akunnya juga. Tapi satu yang pasti Kangana akan terus berjuang apapun masalahnya.